Halo, apa kabar anak mem? Ya, pagi ini semoga kita semua dalam keadaan sehat, juga orang tua kita. Pagi ini sebelum belajar, jangan lupa kita berdoa. Doa sudah dipimpin oleh temanmu, silakan nanti dilihat di grup WA kita. Baik, hari ini hari pertama kita masuk di subtema 3, energi alternatif. Nah, kita masuk di pembelajaran 1 masih di tema 2. Pembelajaran 1 materinya adalah IPA, Bahasa Indonesia, dan IPS. Tujuan pembelajaran kita ada 6. Yang pertama, dengan mengamati gambar dan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi langkah-langkah pembuatan layangan. Yang kedua, mengamati gambar dan teks, siswa mampu membuat layang-layang dengan tepat. Yang ketiga, dengan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi manfaat energi alternatif. Yang keempat, setelah pengamatan, siswa mampu menyajikan laporan. Yang kelima, dengan mengolah informasi, siswa mampu mengidentifikasi tanaman jarak sebagai sumber daya alam alternatif. Yang keenam, dengan mengolah informasi, siswa mampu menyajikan hasil identifikasi tanaman jarak tersebut. Baik, bagaimana jika energi yang kita gunakan sudah habis? Adakah energi penggantinya? Anak-anak mem harus ingat ya, apa saja energi-energi yang sudah kita pelajari. Nah, sumber energi yang berasal dari minyak bumi dan gas adalah sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Artinya terbatas kesediaannya, karena dia dihasilkan dari berjuta-juta tahun ya. Masih ingat kan? Nah, sumber energi ini karena terbatas, maka pasti akan habis. Maka kita diminta untuk menghemat. Masih ingat kan yang kemarin? Nah, manusia tetap menggunakan energi ya. Maka supaya tadi energi tersebut tidak cepat habis, kita memerlukan energi lain sebagai energi alternatif. Nah, sumber energi alternatif itu berasal dari sumber energi yang bisa diperbarui. Contohnya bisa kamu lihat di gambar matahari, angin, air, panas bumi, dan biomasa, juga gelombang laut. Kamu akan membuat mainan berupa layangan. Nah, layang-layang tersebut bisa terbang karena ada angin. Pasti anak mem suka bermain layangan kan? Kita lihat cara pembuatan layang-layang. Bahan-bahan kertas koran boleh, kertas warna juga boleh, bambu ya, kemudian berukuran 80 cm dan 40 cm, lalu benang wol, lem dan gunting. Cara membuat, letakkan bambu menyilang yang 80 cm yang panjang, 40 cm yang melintang. Ikat bambu dengan benang tadi. Lalu keempat ujungnya juga disatukan dengan benang seperti gambar. Nah, kemudian rekatkan kertas koran. Koran tadi dibuat sedemikian rupa bentuknya mengikuti bentuk dari bambu tadi. Lalu boleh ditambahkan ekor pada layang-layang. Kita gunakan gunting ya. Lalu buat lubang di tengah supaya bisa mengikatkan benang. Kemudian ikatkan ujung yang lain ke ujung bawah rangka. Jadi deh, layang-layang bisa digunakan. Nah, layang-layang itu menggunakan sumber energi angin. Ayo kita baca. Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional. Sumber energi tradisional yaitu bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak dan gas alam. Itu yang kita gunakan sehari-hari di rumah, seperti bensin, solar, gas untuk memasak ya, minyak tanah dan lain sebagainya. Sumber alternatif yang digunakan
memanfaatkan sumber energi yang tersedia dan tidak habis dari alam, yaitu matahari, air, angin, panas bumi, biomasa, dan gelombang laut. Coba, matahari, angin, air, panas bumi, biomasa, dan gelombang laut. Ada 6 ya nak. Matahari, lihat, matahari merupakan sumber energi utama karena termasuk sumber energi yang paling besar. Energi panas yang digunakan bisa memanaskan ruangan, memanaskan air, dan menjemur segala sesuatu untuk dikeringkan. Kemudian angin adalah gerakan udara di permukaan bumi karena adanya tekanan udara. Angin sudah dimanfaatkan sejak dulu, yaitu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin sehingga bisa bergerak ya. Kemudian air deras, air terjun, sumber energi gerak, itu dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik atau PLTA, maka dibuat bendungan yang tinggi. Kemudian air bendungan tersebut dialirkan menurun sehingga mengalir seperti air terjun yang deras. Kekuatan air yang deras itu yang menggerakkan turbin. Kemudian panas bumi. Energi panas bumi itu berasal dari panas bumi di bawah permukaan bumi. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas, tetapi tidak semua permukaan bumi ada ya. Hanya di tempat-tempat tertentu. Jadi panas bumi itu merupakan sumber panas yang sangat besar. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan energi. Energi tersebut juga bisa diubah menjadi energi listrik ya, tapi gelombang lautnya yang besar ya nak. Kemudian biomasa ini dari mana? Nah, biomasa ini merupakan bahan bakar dari makhluk hidup, dari hewan atau tumbuhan. Berasal dari tumbuhan yang mengandung minyak seperti bunga matahari, pohon jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Sedangkan bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel, digunakan untuk pengganti solar. Dari mana saja tadi? Bunga matahari, pohon jarak, pohon kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Iya, pengganti biodiesel atau solar. Singkong, ubi, jagung, sagu diubah menjadi bioetanol menggantikan bensin ya. Tadi biodiesel dari minyak, dari jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai pengganti solar. Sedangkan singkong, ubi, jagung sebagai pengganti premium atau bensin. Nah, bahan bakar bio juga ada berasal dari kotoran ternak. Ya, dikenal sebagai biogas. Biogas ini dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah. Dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor juga. Bagus ya. Nah, coba kita buat peta pikiran energi alternatif. Ada itu matahari, ada itu angin, ada itu air, gelombang air laut, biomasa, panas bumi. Ya. Oke. Ada 6. Ingat ya, nak. Nah, Indonesia kaya akan sumber daya alam yang digunakan sebagai sumber energi alternatif. Tumbuhan juga dapat menghasilkan bahan bakar untuk kendaraan. Salah satunya adalah pohon jarak. Ya, kita baca minyak jarak sebagai sumber energi alternatif. Minyak jarak dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Biodiesel dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang tumbuh di daerah tropis seperti di Indonesia. Minyak jarak dari biji tanaman pagar mempunyai potensi dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak pengganti bahan bakar karena memiliki beberapa keunggulan. Salah satu keunggulan minyak jarak mudah dibudidayakan sehingga menjamin ketersediaan bahan mentahnya. Proses pengolahannya juga cukup sederhana dan mudah dilakukan masyarakat. Tidak memerlukan teknologi tinggi sehingga biaya investasinya terbilang murah. Minyak jarak dimanfaatkan juga untuk minyak rambut dan minyak pijat. Kemasan minyak jarak dibuat lebih praktis sehingga mudah menggunakannya. Minyak jarak ditemui di pasar modern atau di warung. Pemanfaatan minyak jarak telah memberi kesempatan yang baik dalam bidang pekerjaan
Saat penanaman pohon jarak sampai panen dibutuhkan tenaga. Begitu pula saat tanaman diolah, tentunya membutuhkan ahli untuk membuatnya. Belum lagi kemasan yang menarik, pasti membutuhkan tangan-tangan terampil untuk mengemas. Pemanfaatan minyak jarak yang banyak selain berdampak positif, juga memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi masyarakat. Nah, jadi hari ini kita mempelajari tentang cara membuat layang-layang. Lalu jenis-jenis sumber energi alternatif, ya ada itu matahari tadi, angin, air, panas bumi, gelombang air laut, dan biomasa, ada 6. Kemudian pengolahan tanaman jarak sebagai sumber energi alternatif. Sampai di sini dulu materi kita anak mem yang baik hati. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Terima kasih.